dan juga arahan dari Ketua Umum Fahmi Tamami, kami persilahkan kepada Kiai Haji Profesor Rhoma Irama untuk menuju ke panggung. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para masyayikh yang saya muliakan, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Jakarta Timur, Kiai Haji Didi. Nah itu Bapak-bapak pejabat sipil TNI, Polri yang saya hormati, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat. Dan saya mau tanya, sekian banyak orang di sini ini ada fans Rhoma Irama enggak? Wow. Ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta itu kalau disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang terorganisir dengan kostum tertentu dan terikat dengan disiplin organisasi. 4B, 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Kemudian ada juga Forsa yang non-struktural, yang enggak terikat dengan disiplin organisasi, namun yang struktural dan non-struktural, sejauh dia penggemar, fans Rhoma and Soneta, itu namanya Forsa. Paham? Paham? Oleh karena itu kalau saya sebut Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forsa. Tak lupa Cici Faramida, anggota dari PAMDI, Wakil Ketua Umum PAMDI, Wakil Ketua Umum, saya Ketua Umumnya, beliau wakilnya. Tepuk tangan buat Cici Faramida. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya tadi telah dipaparkan oleh Bapak Kiai Haji Didi tentang bagaimana meluruskan pemahaman yang harus diluruskan. Namun kali ini saya ingin menceritakan kronologi terbentuknya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia.
Jadi pada suatu saat di tahun 2007 saya sedang berkendara sendirian. Waktu itu saya putar radio, insya Allah namanya Radio Roja. Ada ceramah agama di sana. Saya mendengarkan dengan asyik, dengan serius, sambil berkendara. Tiba-tiba saya menjadi terkejut ketika ada kata-kata begini. Itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini siapa makhluk ini? Kok berbicaranya seperti itu? Oke, selanjutnya saya punya masjid namanya Husnul Khatimah di daerah Pondok Jaya Mampang sana. Karena saya sering keliling Indonesia, maka saya jarang khutbah di masjid saya. Ketika satu Jumat saya khutbah di sana, tiba-tiba pengurusnya sudah berubah semua. Kaifiahnya sudah berubah semuanya. Dan saya nggak kenal orang-orang baru itu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Mana pengurus lama? Bla 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 bla. Ini Bang Haji, kita nih ini rumah kami di sini. Tetangga Bang Haji. Lalu pengurus lama kemana? Nggak tahu Bang Haji, ada yang sakit, ada yang mengundurkan diri, semua begitu. Nah, di situ saya baru sadar bahwa masjid saya sudah dikuasai oleh yang namanya Wahabi. Saat itu saya teleponlah, waktu itu pimpinan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya telepon Kiai, izin, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil alih oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada Bang Haji. Di sini. Kemudian saya telepon lagi Prof. Din Syamsuddin. Saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid-masjid Muhammadiyah yang berubah menjadi masjid? Ada Bang Haji. Kemudian saya telepon Dewan Masjid Indonesia. Saat itu dipimpin oleh Profesor Tarmizi Tahir almarhum. Prof, ada mendengar nggak keluhan-keluhan umat ini ada pengambil alihan kepengurusan masjid? Iya Bang Haji, ini rame ini Bang Haji. Saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, ente dengar nggak Beb mengenai pengambilan? Iya Ji, ane dengar. Saya telepon lagi almarhum Kiai Zainuddin Amzad. Kiai, antum dengar? Iya, ane dengar semua. Maka berkumpullah kita dan di situ saya sendiri memberi judul Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Karena saya yang pertama bergerak, maka beliau meminta saya menjadi ketua umum. Saat itu terjadi deklarasi itu adalah bulan Oktober tahun 2007 yang lalu. Alhamdulillah sekarang Fahmi Tamami sudah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami. Di sana, kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa nyanyi? Nyanyi? Ntar jangan khawatir. Saya akan nyanyi 20 lagu ntar. Ada keyboardnya kan? Nah, keyboardnya udah ada. Oke? Kita ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Bahwa kullu bid'atin dolalah finnar. Semua kamu ini melakukan bid'ah dolalah finnar. Yang namanya yasinan itu bid'ah dolalah masuk neraka. Yang namanya tahlilan itu bid'ah dolalah masuk neraka. Yang namanya maulidan bid'ah dolalah masuk neraka. Lalu saya lihat sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi begini. Inna asdaqal hadith kitabullah
wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqul hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, itu al-hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya, merubah-rubah Quran dan hadis. Inilah yang dikatakan bid'ah dolalah finnar, pantas. Kalau orang merubah-rubah Al-Quran dan merubah-rubah hadis, maka ini bid'ah dolalah dan masuk neraka. Faham? Faham? Sekarang saya mau tanya, yasinan merubah Quran dan hadis apa tidak? Tahlilan merubah Quran dan hadis apa tidak? Maulidan merubah Quran dan hadis apa tidak? Kalau mereka tanya mana dalilnya? Di zaman Rasulullah sendiri itu banyak terjadi bid'ah, hal-hal baru. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Mi'raj, yang dicari bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dicari bukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi yang dicari mana Bilal. Yang dicari Bilal. Bilal, ya Rasulullah, apa gerangan amalanmu sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Masya Allah, suara terompah Bilal terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya, apa yang kamu amalkan ya Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, amalan saya seperti sahabat yang lain, sholat 5 waktu dan rawatibnya, puasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Enggak, kamu punya amalan yang lebih. Apa itu? Oh, barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat dan saya suka memelihara wudhu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunat wudhu Nabi tidak pernah melakukan. Ini bid'ah hasanah. Lalu Nabi mengatakan, lanjutkan Bilal, itu baik. Artinya Nabi menyetujui bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Bilal. Ada lagi bid'ah di zaman Nabi. Ketika Nabi sholat berjamaah, ketika yang i'tidal, ada jamaah yang baca ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Setelah Nabi selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu tadi yang baca i'tidal itu siapa itu? Gak ada yang berani angkat tangan, Pak. Nabi tanya, siapa coba yang bilang baca itu tadi? Semuanya diam. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa telah datang turun puluhan malaikat mendoakan orang yang baca itu tadi. Nunjuk seorang, saya ya Rasulullah. Lanjutkan, sesungguhnya malaikat turun mendoakan kamu. Masya Allah. Ini bid'ah hasanah di zaman Rasulullah. Di zaman sahabat sendiri banyak bid'ah hasanah. Contohnya tarawih. Ini tarawih berjamaah Nabi nggak pernah melakukan. Yang melakukan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau mengatakan, inilah bid'ah yang terbaik yang aku bikin. Bid'ah hasanah. Lalu di zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada bid'ah. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, ini para penghafal Quran sudah banyak yang gugur di medan perang. Tinggal sedikit lagi orang ini. Oleh karena itu, hafalan-hafalan ini harus kita bukukan, kita tuliskan, kita kodifikasi, kita buat mushaf. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Oh, ini bid'ah ya Umar, saya tidak berani. Nabi tidak melakukan itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, apakah Anda mau tanggung jawab apabila para penghafal Quran ini meninggal semuanya dan Al-Quran tidak tercatat, hilang dari muka bumi? Al-Quran hilang, Islam hilang, Anda mau tanggung jawab?
Mikir-mikir nih Abu Bakar. Benar juga Mar. Do it, lakukan itu. Maka dibuatlah mushaf Al-Quranul Karim di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ini bid'ah tapi hasanah. Paham? Paham? Dan boleh minum nggak sih? Kiai, izin Kiai. Lalu kalau ada teman-teman dari sana menyatakan, ini dalilnya mana? Ini dalilnya yang tidak dilakukan Nabi. Termasuk yang namanya katakanlah musik haram. Ini haram, itu haram. Lalu dan sebagainya. Ya. Jadi dalilnya ada satu dari kaidah usul fiqih yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa yadulla dalilun ala tahrimiha. Sesungguhnya hukum asli dari muamalah itu ibahah, boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Contoh, main bola ini muamalah, boleh apa tidak? Hukum aslinya boleh. Tetapi ketika ada yang mengharamkannya, misalnya meninggalkan sholat, maka main bola jadi haram. Main catur boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika ada hal yang mengharamkannya, maka main catur haram. Begitu juga musik boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika ada yang mengharamkannya, misalnya di sana ada erotisme, ada mabuk-mabukan, ada free sex, maka jatuhnya haram. Sejauh itu tidak mengadakan hal-hal yang haram, maka hukum muamalah adalah boleh. Faham? Faham? Dan selanjutnya Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang yang melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang berpahala, maka kata Nabi itu adalah baik dan akan mendapat pahala. Dan akan mendapat pahala juga orang-orang yang mengikutinya. Dan yang melakukan pertama, dia akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sekarang saya mau tanya, yasinan malam Jumat baik apa tidak? Baik. Tahlilan baik apa tidak? Baik. Maulidan baik apa tidak? Baik. Jadi ini yang Nabi nyatakan, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Faham? Oke. Berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Jadi ketika
selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi. Kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad keempat sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogroup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dimediasi oleh pihak yang netral, Civitas Akademika misalnya.
Nanti beliau-beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti, tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya. Jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian." Wan-naru lil-'asina law kana sayyidan quraisyan hasyimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, "Walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Faham semuanya ya? Faham semuanya ya? Mau zuriyah mau bukan, tetap muhibbin jangan putus dengan habib-habibnya. Ya, tetap jaga persaudaraan, tetap jaga persahabatan. Kemudian apa? Ya, oke. Nah, untuk itu saya akan membawakan sebuah lirik lagu tanpa musik dulu, dengan mengambil referensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Amin. Amin. Hayu bersatu padu, hayu dan seirama, hayu seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Hayu bersatu padu, hayu dan seirama, hayu rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan, agar faham, faham, jiwa dan raga juga harta kita relakan demi agama,
dan demi tegaknya kebenaran kita relakan. Kita semua takkan rela bila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Itu yang harus kita pegang. Hati-hati. Jangan sampai kita diadu domba. Apapun hasilnya nanti tetap jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persaudaraan Islam agar tidak bisa diganggu oleh musuh-musuh Islam. Amin. Amin. Baik, sesuai janji saya akan menyanyikan 30-20 lagu tadi itu. Satu album ya, satu album. Nah, kebenarannya ada Cici Faramida, nanti beliau juga menyanyi ya. Satu album. Fahmi Tamami, ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami, ukhuwah wataniyah. Fahmi Tamami, ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila ahmad thari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.